Tapi kalau saya Pak Yos, tolol kamu. Tolol. Ya, nah, pada waktu nada suara saya masuk, nah itulah raka. Ini kan kata yang sulit diterjemahkan. Yang kata lain, tolol kamu, otakmu kosong. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Masih kembali bersama saya, Yosua Yan, dan Bapak Pendeta Esra Soru dalam acara Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Kontennya, pembahasannya serius, tetapi dibawakan dengan santai. Sersan, serius, tapi santai. Dan percayalah, saya yakin Bapak Ibu Saudara kita akan diberkati melalui pembahasan hari ini. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan, baik. Puji nama baik, Tuhan, Jakarta, Kupang, semuanya sudah jadi lebih baik, sudah nggak terlalu merah lagi. Semoga kita segera kembali normal, kita bisa ibadah dengan normal. Dan puji Tuhan melalui media ini, di live YouTube siang ini, kemarin kita sudah infokan pembahasan kita. Setelah 2 minggu kita membahas tentang Back to the Bible, kembali kepada otoritas Alkitab, kita akan kembali kepada seri yang sempat tertunda, Pak Esra. Kita masuk ke seri 4, Perkataan Yesus yang Sulit. Wah, selalu menarik Pak Esra, karena perkataan Yesus itu saya review sedikit, kadang ada gap budaya, gap bahasa, gap waktu, banyak hal, sehingga kita tidak serta-merta langsung semuanya secara harfiah kita artikan. Nah, di clickbait kita hari ini Pak Esra, ini seru banget nih, dan saya yakin ini menjadi isu yang sangat seksi, sangat menarik buat banyak teman-teman sahabat Ngobras, khususnya tentang perceraian. Di dalam Matius 19 ayat 9 Pak, itu berkata begini, saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini ayatnya Bapak sudah sampaikan. Di clickbait kita, saya kasih judul perceraian, kecuali karena zina. Nah, Pak Esra, kita tahu bahwa dalam kekristenan, perceraian dan pernikahan kembali tidak diizinkan. Itu adalah zina, dan Tuhan Yesus ngomong sendiri pada waktu itu. Lalu apa maksud Yesus dengan kata-kata kecuali karena zina dalam ayat tersebut? Nah, ini seru nih Pak, silakan Pak Esra. Ya, jadi sebelum membahas itu, kita memang yang tadi Pak Yos katakan bahwa memang dalam kekristenan itu melarang terjadinya perceraian, dan itu memang benar. Dan kita bisa melihat sejumlah ayat Alkitab itu memang menyatakan itu. Baik di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Kalau dari perjanjian lama kita bisa melihat misalnya dalam Maliaki pasal 2 ya. Maliaki pasal 2 ini ada ayat ayat yang Maliaki pasal 2 ayat yang ke-16 ya. Aku membenci perceraian. Bentar ya. Maliaki 2 sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Jadi memang dalam perjanjian lama sendiri itu sudah jelas bahwa Tuhan sendiri menyatakan bahwa dia membenci perceraian. Lalu nanti kita melihat lagi di dalam perjanjian baru, dalam surat-surat Paulus misalnya, di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 7, ya, 1 Korintus 7, ayat yang ke-10, kepada orang-orang yang kawin, aku
Tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan Tidak suami. boleh menceraikan. Tidak boleh. Ya. Nah, dan jikalau ia bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami. Ya. Lalu juga di sini, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau di atas seorang istri tidak boleh cerai suami, di bawah seorang suami tidak boleh menceraikan istri. Ya. Jadi memang di situ ada larangan kuat di dalam perjanjian baru. Lalu nanti di dalam pasal yang ke-7, masih pasal yang sama ya, ayat yang ke-39 itu Paulus lalu melanjutkan bahwa istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Jadi istri terikat selama suami hidup. Kalau suami meninggal, dia bebas untuk kawin. Jadi baru boleh kawin lagi setelah pasangannya itu meninggal. Ya. Dan kita juga ingat bahwa ada ayat terkenal yang Yesus bilang kan, yang seringkali dikutip di dalam acara-acara pernikahan itu, di dalam Matius pasal 19. Matius 19. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita jelas bahwa memang benar bahwa kekristenan itu melarang adanya perceraian. Ya. Nah, makanya Pak, saya interupsi sebentar Pak. Saya yakin ayatnya akan lebih banyak lagi dan Pak Ezra bisa sampaikan ayat-ayat yang tidak boleh bercerai. Nah, akhirnya gini Pak, apakah dengan tafsiran seperti itu tidak menjadikan ayat-ayat Alkitab menjadi saling bertentangan? Bukankah ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa nggak boleh ada perceraian? Tapi, nah, kenapa Yesus harus ngomong jadi karena gini zina dulu, kok? kita mungkin harus melihat, kan tadi kalau kita lihat tuh kan ayat 5 dan ayat 6 ya. Ini kan. Ayat 5 dan 6 ya. Tetapi nanti kalau kita terus, ini kan masih perkataan Yesus juga. Ya. Terus nanti sampai ke bagian yang selanjutnya baru muncul yang Pak Yos tadi tanya itu, yaitu Matius 19. Kan tadi ayat 5, 6. Lalu ayat 9-nya yang tadi sudah dibacakan ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya, kita lihat saja ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah ini ada kata-kata kecuali karena zina. Ya. Itu sebenarnya juga sebelumnya itu Yesus juga mengucapkan kata-kata yang mirip sama tuh di Matius 5 ayat 32. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Agak sukar mungkin dipahami, kecuali kita membalik. Coba kalau baliknya begini Pak Yos. Bagaimana kalau dua ayat itu kita menempatkan kecualinya di belakang? Supaya kita lebih gampang memahami. Ya, saya kasih gini. Coba kita lihat ini ya. Matius 5:32. Tetapi aku berkata padamu, ini sudah saya balik ya. Ini seru. Setiap orang yang menceraikan istrinya, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Kecuali karena zina. Lalu yang ayat 19 ayat 9 juga. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Kecuali karena zina. Nah, kecuali karena zina tuh sekarang coba ya Pak Yos pikirkan ini. Kalau ada larangan ya, tidak boleh ada yang masuk ruangan ini kecuali berbaju merah. Pak Ezra doang yang masuk. Ya, berarti gini. Ini larangannya, tidak boleh ada yang masuk ruangan ini kecuali yang berbaju merah. Kalau kecuali berbaju merah, maka begitu ada kata kecuali, maka larangan di atas tidak boleh masuk ke ruangan ini tidak berlaku bagi yang berbaju merah. Baju merah. Ya kan? Itu larangan itu berlaku untuk semua. Kecuali yang berbaju merah. Maka bagi yang berbaju merah, larangan itu tidak berlaku. Nah, kalau kita lihat
orang tidak boleh menceraikan istrinya. Siapa yang menceraikan dan kawin lagi, dia berzina. Kecuali karena zina. Itu berarti dalam kasus perzinahan, kata-kata sebelumnya itu tidak berlaku. Karena ada perkecualian. Oke. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau dalam kasus selain kasus perzinahan, maka tidak bisa ada perceraian. Tidak boleh ada perceraian. Perceraian itu menjadi sebuah dosa. Kecuali karena zina. Maksudnya kecuali karena zina ini adalah alasan yang menyebabkan perceraian itu terjadi adalah karena zina. Ya. Jadi kalau KDRT tidak boleh cerai. Begitu cerai dan kawin lagi berzina. Kalau rasa tidak cocok lagi tidak boleh cerai. Kalau mau cerai kawin lagi berbuat zina. Ya. Kalau tidak punya anak tidak bisa jadi alasan cerai. Begitu cerai dan kawin lagi itu berzina. Apapun alasannya kecuali kalau zina. Ada perkecualian yang diberikan. Mungkin untuk menggambarkan ini lebih jelas, saya kasih gambaran begini ya, Pak Yos ya, supaya kita bisa nangkap ya. Kenapa harus memberikan pengecualian seperti ini gitu loh, Pak? Kenapa nggak dilarang mutlak aja gitu? Memang ini seru ini. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ya, bisa lihat ya Pak Yos? Ya, sudah. Ini misalnya A dan B menikah, suami istri. Tapi tahu-tahu mereka cerai. Rumah tangga mereka bubar. Kalau A kawin dengan C, lalu B kawin dengan D, maka pernikahan A dan C, B dan D itu zina. Ya, kalau mereka bercerai. Tapi kasusnya akan lain kalau A dan B. Ini menikah. Suami istri, lalu A-nya berzina. A-nya berzina dengan orang lain, lalu akhirnya B menceraikan A. Sehingga rumah tangga mereka bubar. Nah, lalu zina. Gitu prinsipnya. Ya, jadi itu perkecualiannya. Jadi tidak boleh menceraikan kecuali karena zina. Nah, kalau tadi Pak Yos tanya, apakah ayat-ayatnya tidak menjadi bertentangan? Masalahnya dua-dua ayat itu diucapkan oleh Yesus. Di ayat 5 dan 6 Yesus bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi di ayat 9 beberapa ayat setelah itu Yesus sendiri yang berikan perkecualiannya. Nah, mungkin kita harus bisa melihat bahwa kadang-kadang di dalam Alkitab itu ada prinsip umum yang diberikan oleh kitab suci, tetapi ada perkecualiannya. Contohnya begini, semua orang itu berbuat dosa, tapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya Yesus tidak berdosa. Semua orang ditetapkan mati satu kali saja. Ya, ini misalnya di dalam Ibrani pasal 9, Pak ya. Ibrani 9 ayat 7. Ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Manusia mati satu kali saja. Itu aturan umum. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya Lazarus mati berapa kali, Pak Yos? Ini udah mati, dibangkitkan lagi. Yesus. Mati lagi. Ya kan, berarti dia mati dua kali. Dua kali mati, iya. Jadi orang-orang yang mengalami kasus kebangkitan itu mereka mati dua kali. Berarti ayat itu tidak berlaku bagi mereka. Berarti itu perkecualian. Semua manusia harus mati. Tapi ada perkecualiannya, yaitu Henok dan Elia itu naik ke surga tidak mengalami kematian. Kan gitu. Yeah. Kalau orang sudah mati, sudah di surga, sudah di neraka, tidak bisa keluar lagi. Tapi ada perkecualian. Musa dan Elia bisa keluar. Lalu ketemu Yesus di atas gunung. Nah, maka demikian juga dengan ini. Ada prinsip umum yaitu tidak boleh bercerai. Tapi ada perkecualian dalam kasus perzinahan. Jadi ini tidak membuat ayat-ayat Alkitab bertentangan. Itu hanyalah perkecualian dari sebuah prinsip umum. Nah, kira-kira begitu, Pak.
Nah, tapi gini kan Pak, kalau kamu boleh bercerai karena alasan zina, bukankah itu tanpa sadar memberi kesempatan kepada seorang laki-laki, misalnya nih, ketika dia ingin bercerai dari istrinya, ya lalu dia pergi berzina supaya bisa bercerai. Nah, dalam Nggak case bisa. seperti itu gimana? Nggak bisa. Pihak yang berhak menceraikan adalah pihak korban, bukan pihak yang berzina. Jadi kalau saya tidak bisa kepengen bercerai dengan istri saya, lalu saya pergi berzina supaya bisa bercerai. Tidak. Ya, kalau saya hanya bisa menceraikan kalau istri saya berzina, bukan saya yang berzina. Justru kalau saya sudah berzina, sudah dosa, lalu saya menceraikan lagi, ya dosanya double dong, 2 kali. Ya, jadi kalau saya berzina, maka istri saya yang punya hak menceraikan saya, bukan saya justru sudah berzina menceraikan lagi, double dong dosanya. Ya. Nah, mungkin tadi Pak Yos sempat bertanya sesuatu ya. Kenapa ya Tuhan masih pakai perkecualian ya? Kenapa gitu loh? Kenapa nggak langsung mutlak aja dilarang? Itu Ya, loh Pak. kenapa tidak mutlak, tapi kenapa mesti ada perkecualian? Karena kita melihat di dalam ayat 5 ya. Matius tadi ya. Matius 19 ayat 5. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya, suami istri itu menjadi satu daging. Ya kan? Ya. Suami istri menjadi satu daging. Lalu bayangkan kalau suami pergi berzina dengan perempuan lain. Maka terjadi 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu siapa mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian nats, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi suami istri itu keduanya menjadi satu daging. Tapi begitu perzinahan dengan orang lain, maka si suami itu telah menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Nah, dengan kata lain, perzinahan itu telah membuat suami itu menjadi sedaging dengan perempuan yang menjadi partner sinahnya, dan dengan demikian menghancurkan kesatuan daging antara dia dan istrinya. Jadi sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga itu bukan perceraian. Yang menghancurkan rumah tangga itu adalah perzinahan. Perceraian itu hanyalah tindakan lebih lanjut sebagai efek dari hancurnya keluarga. Ya. Nah, karena itulah maka sebenarnya justru pada titik perzinahan itulah rumah tangga hancur, bukan pada perceraian. Ya. Nah, ya. Ini maaf nih Pak Esra, ini ruang tafsir yang cukup seru nih dibicarakan. Apakah memang Yesus ngomong itu ada satu gap budaya tradisi Yahudi yang tertulis dalam Alkitab, atau mohon maaf nih Pak, jangan-jangan asumsi Pak Esra doang. Nah, yang mana nih Pak? Karena ini jadi perdebatan gitu. Gini, tafsir ini kan juga kita tidak melepaskan diri dari konteks. Ya, jadi gini, saya tahu ada orang-orang yang punya keberatan. Beberapa pendeta mengajukan keberatan begini, bahwa sebenarnya perceraian yang dimaksudkan di situ bukan perceraian suami istri, tapi putusnya pertunangan. Kenapa? Karena katanya ada budaya bahwa di dalam budaya Yahudi itu pernikahan itu ada 2 sampai pernikahan itu. Pertama mulai dari tahap tunangan tahap 1 itu biasa dilakukan pada waktu anak-anak masih kecil. Ya, lalu tahap kedua itu tunangan, itu mereka akan masuk pernikahan tapi sudah ditunangkan. Pada waktu pertunangan seperti itu sudah dianggap sebagai perkawinan atau sudah dianggap sebagai suami istri. Hanya saja itu belum berhubungan seks. Ini sama seperti Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu kan bertunangan. Baru bertunangan tetapi dikatakan bahwa ketika dia mempertimbangkan dalam hatinya untuk menceraikan Maria. Loh, kalau memang baru bertunangan kenapa menceraikan? Karena dalam budaya Yahudi itu, kalau sampai orang sudah bertunangan tahap yang kedua, maka dianggap mereka sudah
suami istri, hanya belum berhubungan seks. Tahap ketiga baru pernikahan. Nah, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya di situ, maka sebenarnya itu Yesus bicara untuk kasus pertunangan tahap kedua. Ya, pertunangan tahap kedua, jadi itu bukan orang sudah hidup sebagai suami istri dalam pengertian kita, ya, pengertian kita sekarang ini, melainkan untuk kasus orang hanya orang bertunangan. Jadi terjadi perzinahan sebelum pertunangan, sebelum pernikahan, dalam tahap pertunangan. Nah, itu katakan begitu. Tapi menurut saya justru tadi kan ditanya apa ini tafsir saya saja, ya memang tafsir saya, tapi kan kita memperhatikan konteks. Sekarang saya menunjukkan konteks. Apakah konteksnya itu soal pertunangan atau pernikahan? Pernikahan, ya. Ya. Kita lihat konteksnya di sini, ya. Ini kan kita Matius 19. Maka datang orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini menceraikan istri, bukan tunangan. Jelas sekali. Ya. Lalu ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lalu ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau sudah keduanya menjadi satu daging, ini bukan tunangan lagi. Ini sudah pernikahan. Ya. Lalu ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, ini juga pernikahan. Kalau masih tunangan, itu belum satu. Itu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau tunangan masih boleh cerai. Ya. Tapi ini pernikahan tidak boleh diceraikan. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kalau sudah ada surat cerai begini, ini pasti dalam hubungan suami istri. Nah, lalu ayat 10, murid-murid berkata, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Kenapa mereka bilang lebih baik jangan kawin? Nah, ini kan sudah urusan perkawinan, bukan pertunangan. Jadi justru kalau melihat konteksnya bicara soal perkawinan. Maka adalah salah justru kalau menafsir dari sudut pandang kebiasaan Yahudi tentang pertunangan, justru tafsirannya jadi out of context. Oke. Nah, sekarang gini Pak, ini seru nih. Beberapa sahabat ngobras nih, ada yang japri, ada yang dari komen. Pak Andi Siregar juga tanya, Pak, zina ini dalam arti luas ya Pak? Karena zina kan juga bisa dilakukan secara fisik dan pikiran. Nah, ini saya hubungkan dengan Matius 5 ayat yang ke-28 nih Pak. Kan ada firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, apakah ini mandang dan menginginkan aja sudah berzina? Pertanyaan pertama, apakah tafsir itu juga meliputi sampai ke situ, Pak? Apakah artinya mandang perempuan, menginginkan, sudah berzina dalam hati? Tidak. Bukankah? Nah, jadi sebentar gini. Ya. Masalah gini, orang pacaran, Pak, itu kan harus diawali dengan mengingini dulu, Pak, lawan jenis, Pak. Kalau, waduh, ini seksi nih, ini cantik, which is nothing wrong gitu, nggak ada yang salah gitu. Lalu apakah itu dikatakan zina kalau orang berpacaran dan mengingini lawan jenisnya? Oke, mungkin saya beritahu dulu bahwa di dalam Matius 19 ayat 9 yang bilang kecuali zina, itu lalu itu kan ditanyakan tadi ya Pak Andi Siregar ya, apakah zina fisik atau bagaimana dengan zina pikiran? Tidak. Perkecualian untuk perceraian itu tidak berlaku bagi zina dalam hati, dalam Matius 5:28. Dasarnya apa? Dasarnya kata Yunani yang dipakai untuk perzinahan di Matius 5 ayat 28 dengan Matius 19 ayat 9 itu beda ya. Saya beri ini ya, saudara bisa lihat di sini. Kelihatan, Pak? Belum, ya, sekarang sudah. Iya. Jadi barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya sudah berzina, ya. Kalau lihat ini kata Yunani adalah moikeo, ya.
moikea, dari kata moikea, itu berzina di Matius 5:28. Tapi di dalam Matius 19 ayat 9, yang ayat yang kita persoalkan ini, ya, kata Yunani yang dipakai di sana itu adalah ada moikea, tapi ini ada porneia. Ya, kecuali karena zina. Ya, itu porneia. Jadi ada beda katanya, ya. Nah, lalu kalau kita bisa lihat juga di dalam, tadi kan saya sudah tunjukkan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Itu mengapa sampai kok bisa terjadi boleh diceraikan karena gini. Ini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi ini persoalkan masalah satu tubuh. Kalau satu tubuh itu tidak mungkin adalah perzinahan secara dalam hati, seperti Matius 5:28. Ya, pikiran, tidak bisa. Karena ini satu tubuh. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya perkecualian untuk perceraian yang diberikan di Matius zina dalam hati. Tapi itu hanya zina fisik. Ya. Bahkan karena ini sudah mempersoalkan sampai satu tubuh, biarpun terjadi perselingkuhan, tetapi tidak sampai pada hubungan seks, maka itu pun tidak bisa menjadi dasar perceraian. Ya, kalaupun itu sampai hubungan seks, pertama harus dipikirkan apakah itu betul terjadi atau hoax, atau hanya isu-isu, ada saksi atau tidak. Hanya kalau itu bisa dibuktikan dan tak bisa diragukan, maka itu boleh. Tetapi kalau tidak, itu tidak bisa, ya. Jadi hanya karena istri temukan, wah ada WA sayang-sayang ya antara suaminya dengan orang lain, itu tidak bisa jadi, wah kalau begitu sudah bercerai, tidak. Lalu kalau Matius 5 ayat 28, ya lihat seorang perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Nah, mungkin kita lihat tadi Pak Yos juga tanya itu maksudnya apa itu ya? Kita lihat ini Matius 5. Ini ya. Ini kan hanya setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di hati. Memandang perempuan serta menginginkan. Apakah hanya sekedar melihat seorang perempuan lalu menginginkan sudah berzina? Menginginkan seperti apa? Nah, kalau kita lihat Alkitab terjemahan lama, itu dibilang tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya. Jadi ini bukan hanya lihat biasa loh. Lihat sampai bergerak syahwat. Apa itu bergerak syahwat? Nah, menurut Alkitab Indonesia sehari-hari, ya, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi. Nafsu birahi. Yeah. Jadi kalau saya hanya sekedar memandang, wah cantik ya dia ya, tapi nggak ada nafsu birahi yang menyertai, itu bukan zina dalam hati. Ya, itu bukan zina dalam hati. Tapi sampai memandang lalu melibatkan pikiran sampai melibatkan nafsu birahi, itulah perzinahan dalam hati. Tapi perzinahan dalam hati ini itu tidak bisa jadi alasan untuk perceraian, ya. Yang menjadi alasan perkecualian dalam perceraian adalah perzinahan fisik. Ya, gitu. Ya, jelas sekali Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras. Jadi konteks Matius 5 ayat 28, penggunaan kata zinahnya berbeda dengan Matius 19 ayat 9. Nah, Pak Esra, ini ngelebar lagi nih, ada yang japri saya. Istilahnya kalau anggaplah sudah bercerai karena zina. Tapi kalaupun kita bisa mengampuni pasangan kita yang berzina, toh perkawinan itu pun tetap bisa dipertahankan pernikahannya. Ya, nah, ya. Apakah pertanyaannya ini ada berhubungan dengan pengampunan? Karena kalau kita nggak bisa mengampuni, bagaimana kita mau diampuni? Bagaimana dengan konteks menuju kepada pengampunan? Perceraian sebagai akibat dari perzinahan itu bukan kewajiban. Itu diperbolehkan, bukan diharuskan. Jadi, kalau suami saudara berzina, itu tidak berarti bahwa saudara harus menceraikan. Ya. Bahkan seharusnya yang idealnya adalah bahwa saudara memang mengampuni dia dan menerima dia kembali. Jadi, saya pun tidak bisa kalau ada orang berzina langsung kalau begitu cerai saja. Jadi saya misalnya ya, Pak
Yos tahu-tahu datang pada saya, waduh ini istri sudah berzina sama laki-laki lain. Saya bilang, Pak Yos, saya bicara dengan Pak Yos, ngampuni ibu. Saya bilang sama ibu, ibu bertobatlah. Oke, rumah tangga jalan lagi. 3 bulan kemudian, ketangkap lagi, berzina lagi. Lalu saya bilang, ibu bertobat, Pak Yos ampuni. 3 bulan kemudian lagi ditangkap lagi. Ya, berikut lagi ditangkap lagi. Wah, ini kayaknya ini nggak bertobat-tobat ini. Ya. Nah, saya tetap menganjurkan pada Pak Yos untuk mengampuni. Ya. Nah, tapi Pak Yos bilang, ya saya mengampuni, tapi saya tidak bisa lagi menerima dia sebagai istri. Jadi, dengan kata lain begini, bahwa kita memang harus mengampuni, tetapi jangan dilihat bahwa kalau sampai terjadi menceraikan itu pasti tidak mengampuni. Sekarang saudara, saudara punya pembantu di rumah. Dia mencuri. Saudara ampuni dia. Dia mencuri lagi. Saudara ampuni dia. Tapi dia tetap tinggal di rumah. Berikut lagi dia ampuni lagi. Dia tetap tinggal di rumah. Dia curi lagi. Lalu saudara bilang, mulai sekarang kamu berhenti. Saya ampuni kamu. Saya tidak musuhi kamu. Tidak benci kamu. Tapi saya gak mau kamu jadi pembantu saya lagi. Nah, artinya bahwa mengampuni tetapi tidak menerima kembali. Nah, jadi bisa saja orang menceraikan dengan kebencian. Itu salah. Harusnya adalah mengampuni. Ya. Tetapi pengampunan dengan kata lain, kita harus mengampuni tetapi tidak berarti bahwa kalau sampai terjadi kasus perceraian itu pasti tidak mengampuni. Bisa jadi tidak mengampuni, bisa juga sudah mengampuni tetapi karena seperti tidak kasus bisa bersama-sama lagi. Itu ya. Gitu, Pak. Iya. Wow, seru sekali Pak Esra kalau ngomong tentang hal-hal yang sangat sensitif di masyarakat, di sekitar kehidupan kita. Nggak sadar ini, kita nggak berasa 30 menit baru 2 ayat nih tentang perzinahan. Matius 19 ayat 9 dan Matius 5 ayat 28. Pak, ini clickbait berikutnya nih Pak. Ada ayat di dalam, kita bahas sekarang tentang 1 iota. 1 iota. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Ngobras, boleh tulis di komen Anda dari mana dan silahkan membahas. Kalau masih ada pertanyaan dengan senang hati, saya sampaikan shalom, salam buat semuanya yang ikut tergabung dengan kami. Ada dari Malaysia, dari Sydney sudah say hi, Papua, puji nama Tuhan. Kita masuk ke berikutnya tentang kata 1 iota. Dalam Matius 5 ayat 18, mungkin boleh tolong kita tayangkan ayatnya. Nah, apa sih itu iota, Pak? 5 ayat 18. Ayat yang ke-18. Apa sih iota? Apakah iota itu sama artinya dengan titik? Seringkali kita dengar itu, titik. Sehingga dikatakan dalam ayat tersebut 1 iota atau 1 titik. Dan apakah titik di sini sama dengan titik yang kita pahami sebagai tanda baca, titik, koma, dan lain-lain? Nah, ya, ini ya. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun. Nah, apakah iota dan titik itu sama? Karena ada kata atau. Tidak sama. Iota di sini tidak sama dengan titik. Dan titik di sini itu bukan titik tanda baca kita. Ya. Nah, terus apa ini iota? Iota ini sebenarnya adalah nama huruf. Ya. Nama huruf di dalam abjad Yunani, ya. Nama huruf di dalam abjad Yunani. Saya coba tunjukkan itu apa ya, bentar ya. Oke. Nah, saudara lihat itu huruf I. Jadi ini alfabet Yunani ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Ya kan? Jadi iota itu sebenarnya adalah sebutan untuk atau nama huruf. Mungkin kayak di Indonesia abjad Latin itu I lah, huruf I kita. Oke. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ayat ini dengan baik, itu dia bilang 1 iota. 1 iota dari apa? Ya. Dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu tercatat di dalam Perjanjian Lama.
Maka iota di sini, ini dari huruf Yunani, sebenarnya tidak terlalu pas kalau dihubungkan dengan hukum Taurat. Sehingga kalau ini sebenarnya adalah, ini memang menggunakan iota, tapi karena ini hukum Taurat, ini dalam bahasa Ibrani, maka huruf iota itu adalah huruf yang setara dengan satu huruf dalam abjad Ibrani yang namanya yod. Ya, namanya yod. Nah, saya tunjukkan ini ya. Nah, ini kan Yunaninya iota, ya. Nah, karena dia dalam hukum Taurat, maka dia itu setara dengan yod. Ini yod ini. Yod itu begini. Ini contoh teks Ibrani untuk Ulangan 6 ayat 4 ya. Nah, jadi yod itu huruf kecil yang tergantung hanya sepotong begitu. Saudara lihat huruf yang lain ini kan besar. Ya, huruf yang lain itu besar, tapi yod itu hanya semacam koma yang tergantung. Ya, koma yang tergantung. Nah, jadi maksudnya begini, berarti kalau yod itu satu koma kecil saja. Ya, itu sesungguhnya selama belum lenyap langit bumi, satu iota, satu semacam huruf kecil yang menggantung saja di situ, itu tidak bisa ditiadakan. Kenapa? Karena firman Allah. Ya, karena firman Allah. Nah, lalu kalau dikatakan satu titik tadi itu, titik itu tuh bukan titiknya apa? Titiknya kita. Tanda baca, koma bukan. Ya. Tapi titik yang dimaksudkan di sana itu adalah namanya serif. Serif itu tonjolan kecil pada sebuah huruf yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, satu huruf. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Bentar ya. Saudara lihat ini. Ini antara huruf bet dengan huruf kaf. Ya. Itu apa yang membedakan bet dengan kaf? Ini serif. Sepotong di ujung. Apa yang membedakan dalet dengan res? Itu sepotong nih di ujung ini. Itu namanya serif. Ya. Nah, serif itulah yang di dalam Alkitab kita itu diterjemahkan titik. Ya, titik. Nah, jadi sebenarnya satu iota atau satu yod, huruf kecil yang tergantung di antara huruf-huruf Ibrani yang besar, ditambah dengan satu serif, yaitu tonjolan kecil di dalam sebuah huruf. Ya, nah, bayangkan itu dikatakan bahwa satu iota atau satu yod dan satu sebelum semua itu terjadi. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya firman Tuhan itu begitu ya dan amin teguh. Karena itu dari Tuhan, semua janji-janjinya harus digenapi. Biarpun sekecil apapun, sekecil yod atau iota, maupun sekecil serif, itu pasti akan digenapi. Namanya juga firman Tuhan. Firman Tuhan. Wow. Ya. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, kalau ini hermeneutik sekali, ini ilmu tafsir sehingga supaya kita menafsirkan dalam perkataan Yesus itu ternyata ada latar belakang, ada budayanya, ada karena fontasinya, dan ternyata iota dijelaskan Pak Ezra cukup detail sekali supaya kita bisa jelas ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, Pak, ini kemudian berikutnya nih, Pak, tentang perkataan Yesus yang sulit. Mungkin sambil kita tayangkan di Matius 5 ayat 22. Ini kan paling sering nih kita dikafir-kafirin orang nih, Pak. Jadi kayaknya saya perlu tanya ini nih, Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kan perkataan Yesus sendiri, Pak. Apa sih maksud Yesus dengan kata kafir dan jahil dalam ayat tersebut? Dan
mengapa hanya dengan cuman ngucapin kata kafir jahil tersebut harus diperhatikan ke mahkamah agama dan juga sampai masuk neraka. Kok kayaknya waduh, mungkin Pak Esra udah dikafir-kafirin udah berapa kali sama Yahya Walon nih gitu ya. Tapi ini kok sampai masuk neraka dan Yesus sendiri yang ngomong. Silakan Pak Esra. Jadi begini, kita harus menyadari satu hal bahwa kadang-kadang bahasa asli Alkitab itu ya, Yunani atau Ibrani itu kesulitan karena nggak ada bahasa sasarannya. Di bahasa sasarannya itu tidak ada. Itu menjadi kesulitan. Ya, itu macam seperti serif tadi itu loh. Ya, mau diterjemahkan apa itu? Ya, waktu diterjemahkan tidak mengikuti, dia tetap mempertahankan iota. Kita bingung iota itu apa? Karena itu bukan bahasa yang kita kenal. Nah, karena itu kadang-kadang Alkitab tertentu tidak mentranslate, tapi transliterasi. Jadi tetap mempertahankan bahasa aslinya. Saya lihat tadi Matius berapa, Pak? Matius 5 ayat yang ke-22, Pak. Coba kita lihat ya ini ya. Tetapi setiap orang yang marah terhadap saudaranya berkata kafir. Ya, kafir. Nah, kalau kita lihat di dalam King James, ya, shall say to his brother Raka. Ini Raka ini bukan bahasa Inggris ini. Ini dari bahasa aslinya. Kenapa kok tetap dikata Raka di situ? Ya, karena tidak tahu mau diterjemahkan apa. Dalam bahasa Inggris tidak ditemukan kata yang pas untuk menerjemahkan Raka. Ya. Lalu Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kafir. Tapi sebenarnya istilah aslinya itu adalah Raka. Maka kafir itu sebenarnya tidak terlalu tepat terjemahan. Ya. Nah, lalu Raka itu sebenarnya apa? Nah, Raka itu kata yang hampir tidak bisa diterjemahkan. Ya. Nah, William Barclay mengatakan bahwa kata itu bisa berarti sebenarnya ada hubungan dengan bahasa Aram yang artinya kosong, maksudnya kepalamu kosong. Ya. Kepalamu kosong. Kan begitu karena Raka itu lebih menunjuk pada nada suara ya yang menekankan penghinaan atau kejijikan. Dengan kata lain, menyebut orang Raka itu sama dengan mengatakan bahwa kamu ini idiot, otak kosong, tidak punya apa-apa, ya kepalanya kosong. Tetapi lebih ditekankan pada nada suaranya ketimbang kata-kata itu sendiri. Ya, jadi misalnya gini, kalau saya ngomong sudah dialog dengan Pak Yos ya, lalu saya bilang Pak Yos ini tolol ya. Kalau itu belum Raka. Tapi kalau saya Pak Yos, tolol kamu. Tolol. Ya, nah, pada waktu nada suara saya masuk, nah itulah Raka. Ini kan kata yang sulit diterjemahkan. Dengan kata lain, tolol kamu, otakmu kosong. Ya itu sebenarnya menghina orang, tapi dengan nada yang begitu arogan, begitu keras. Padahal tidak sebenarnya demikian. Orang bodoh itu juga kalau dikatakan kita bodoh ya kita jujur dia bodoh nggak apa-apa kan. Yesus juga pernah mengatakan orang lain bodoh. Tapi ini tuduhannya tidak tepat, tapi dengan nada suara yang sedemikian rupa sehingga terkesan membuat sebuah penghinaan terhadap orang itu. Nah itu kafir ya. Sedangkan jahil ya, jahil itu kata Yunani yang dipakai itu adalah more ya. More yang kurang lebih sama, dungu. Ya, itu yang kira-kira seperti orang yang biasa mendungu-dungukan orang itu ya. Nah, sedikit-sedikit dungu-dungu dengan nada yang menghina. Bapak kita yang satu itu kan suka mendungu-dungukan orang. Tapi ini sekarang dia mempertontonkan kedunguan ya Pak lagi ya? Ya, itulah. Jadi kalau memang dia dungu, kita mengatakan dia dungu ya nggak salah. Tapi kalau orang tidak dungu, tetapi didungu-dungukan dengan nada yang
menghina, nah itulah yang dimaksudkan di situ. Kafir dan jahil. Ini bukan sekedar harfiah kafir. Ya, bukan sekedar harfiah kafir. Tapi itu berarti bahwa jikalau kamu mengucapkan kata-kata dengan nada yang begitu menghina seseorang, merendahkan seseorang, padahal tidak demikian. Nah, kamu layak dibawa ke menyala-nyala. Nah, itu maksud Yesus di situ. Jadi ini hanya dalam terjemahan. Ya, dalam ayat ini, Pak, apakah ada maksud kata kafir itu sama seperti mengatakan kepada orang yang tidak seiman, sekepercayaan, gitu. Beda kepercayaan, dasar kafir kamu. Ini kan sangat familiar di sekitar kita nih kata kafir nih. Ya, kalau orang Yahudi kata kafir sendiri muncul dalam Alkitab kita. Ya, kafir kita kalau kita melihat di dalam kita lihat waktu Petrus ditegur oleh Paulus itu ya, juga dia mengucapkan kata-kata kafir itu. Nah, itu selain tadi ya, kafir itu muncul di dalam Matius 5 ayat 22, itu juga di Galatia pasal 2. Ya. Galatia 2 ayat 14 ya. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Di sini kafir itu dikontraskan dengan Yahudi. Itu menyebut orang-orang non-Yahudi itu sebagai kafir. Jadi kafir itu mencakup hal. Pertama adalah bahwa non-Yahudi dan yang kedua tidak mengenal Allah dengan benar. Atau tidak mengenal Allah yang benar. Mengapa? Dua pengertian, karena pada masa itu ya hampir semua orang non-Yahudi ya tidak kenal Allah dengan benar. Kecuali yang dapat anugerah khusus saja lalu memeluk agama Israel. Tapi di luar Israel semua tidak mengenal Allah dengan benar. Maka disebut kafir. Sekarang kita orang Kristen bukan Yahudi. Mayoritas bukan Yahudi. Ya, saya bukan Yahudi, Pak Yos bukan Yahudi. Tapi kita mengenal Allah dengan benar. Maka kita tidak bisa disebut sebagai kafir. Bahkan kita bisa mengenal Allah lebih baik dari orang Yahudi. Maka kita tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, kafir itu adalah sebutan bagi orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, kalau orang agama lain menyebut kita kafir, ya mungkin dari sudut pandang mereka kita tidak mempunyai Allah yang benar. Makanya mereka menyebut kita kafir. Ya, no problem. Tapi kan kita pun seharusnya kita menilai bahwa mereka pun sebenarnya tidak bisa mengenal Allah yang benar. Berarti mereka kafir juga kan? Jadi kita kafir menurut mereka, mereka kafir menurut kita. Jadi setiap orang adalah kafir bagi sesamanya. Jadi begitu kan? Nah, tapi kalau kita mau membalas dengan ucapan semacam itu, ya negara ini jadi perang gara-gara kata kafir itu. Jadi ya tidaklah. Kalau mereka mau menyebut kita kafir dalam pengertian kita tidak mengenal bahwa memang Allah kita itu berbeda, ya, dalam pengertian konsepnya jauh lebih tinggi daripada Allah mereka, ya. Jadi ya, kamu kafir, ya syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kafir dalam pengertian tidak mengenal Allah, kita kafir. Ya. Nah, itu tadi tentang kafir dan jahil. Next, Pak, kita masuk ke ini tentang ketika Yesus berkata kepada anak Yairus, Pak. Mungkin sambil kita tayangkan Markus 5 ayat yang ke-39. Markus 5 ayat yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Mengapa Yesus mengatakan anak Yairus itu tidak mati, tetapi tidur? Padahal dalam konteks ayat ini, itu jelas-jelas dia sudah mati. Gimana tuh Pak Isra? Ya, kita ini harus menyadari gaya bahasa Yesus itu tidak selamanya Yesus berbicara dalam bahasa yang sama, menggunakan kata-kata yang sama ya. Yesus itu kadang-kadang dia guru yang unik, jadi dia kadang-kadang menggunakan bahasa dalam pengertian yang harfiah, kadang-kadang dia menggunakan bahasa-bahasa simbolik, kadang-kadang dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Nah, ini kan kasus orang mati ya. Orang mati lalu dibilang tidur. Tidur, ya. Ya, sebenarnya kita bisa lihat
itu adalah tipikal Yesus di dalam berbicara. Itu terlihat di dalam kasus Lazarus mati itu ya, Yohanes 11. Ini kan jelas Lazarus mati. Tapi coba saudara lihat ini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara telah tidur. Dia ngomong tidur, padahal kan mati. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, murid-murid mulai bingung. Tuhan, jikalau dia tidur, dia akan sembuh. Ini murid-murid memahami ini secara harfiah nih ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Berarti Yesus tidak bicara harfiah. Dia bicara kiasan. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, ini kesalahan murid-murid sering begitu. Yesus bicara kiasan, mereka tafsirkan harfiah. Begitu juga banyak kekacauan penafsiran sekarang itu begitu. Kalau yang kiasan diharfiahkan, yang harfiah dikiaskan, yang harfiah disimbolkan, yang simbol diharfiahkan, itu kacau banyak ya. Nah, tapi itulah, gini Pak Esra. Sabar-sabar ya. Karena itulah Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, kalau yang ini dia bicara harfiah. Jadi maksudnya tadi di Markus tadi itu kalau dia bilang bahwa dia tertidur, nah itu maksudnya ya dalam mati tapi dalam pengertian kiasan saja, gitu. Ya. Nah, Pak, kan gini Pak, kalau saja Yesus hanya mengatakan anak itu tidur, ya kita bisa mengartikan lah bahwa dia mengatakan kata-kata itu secara kiasan, seperti yang Bapak bilang tadi. Cuman persoalannya adalah Yesus ini juga mengatakan bahwa anak ini tidak mati. Nah, ini kan kontradiktif Pak. Jadi apa maksudnya? Karena Yesus harus konsisten dengan bahasanya. Karena gini, kalau Yesus sudah mengatakan dia tuh tidur, kan kayak gini ya, orang tidur dibangunkan, orang mati dibangkitkan. Gitu ya, orang tidur dibangunkan, orang mati dibangkitkan. Tidak bisa orang tidur dibangkitkan atau orang mati dibangunkan, ya. Nah, karena itulah Yesus sudah memulai dengan kata tidur. Maka itu tidak bisa dihubungkan dengan kematian. Kekonsistenan dia di dalam berkata-kata ini tidur, itu harus disetarakan dengan membangunkan. Sedangkan membangunkan tidak terlalu pas dengan orang mati. Tapi dengan orang tidur. Itulah sebabnya dia mengatakan dia tidak mati tetapi tidur. Makanya aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Membangunkannya. Ke dia. Supaya apa? Antara membangunkan dengan tidur itu setara. Konsisten. Ya. Konsisten, ya. Itu maksudnya itu begitu. Ya. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras. Semakin dibukakan beberapa perkataan Yesus yang sulit sehingga kita lebih berhati-hati dan bijak ketika kita membaca Alkitab, Saudara. Nah, ini next pertanyaan tentang perkataan Yesus yang sulit, Pak. Ini sangat disukai ayatnya kayaknya sama GKIN Kupang karena tentang kilat memancar dari timur ke barat nih, daerah timur. Pak, Matius 24 ayat 27, Pak. Tolong dibukakan. Firman Tuhan berkata begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Wah, ini nih. Apa artinya anak manusia akan datang seperti kilat dari timur ke barat nih, Pak Esra? Apa ini berarti bahwa Yesus akan datang dari sebelah timur dan menuju ke barat, seperti dipercaya beberapa kalangan? Jadi, apa saya perlu pindah ke Kupang atau gimana gitu, Pak? Ya, bahkan ada aliran yang pernah muncul di Papua. Mereka menganggap bahwa Yesus nanti datang dari sana karena ujung paling timur dari dunia itu adalah Indonesia, lalu ujung Indonesia itu Papua, ujung paling timur, ya. Saya juga bingung ini kalau bumi ini bulat, bagaimana ada ujungnya sampai ke sana, ya? Ujungnya mana? Nah, ya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa dimengerti seperti itu, ya. Hampir semua penafsir menafsirkan kata-kata itu sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan sifatnya mendadak sama seperti kilat. Ya. Ya. Tapi kalimat itu juga bisa ditafsirkan bahwa kedatangannya yang kedua itu akan terlihat sebagaimana kilat yang memancar, itu juga bisa terlihat.
kilat itu walaupun sekilas saja, tapi kan kita bisa lihat. Jadi maksudnya adalah bahwa waktu Yesus datang kembali itu dia akan terlihat oleh mata jasmani kita. Dengan kata lain, dia itu tidak datang dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak datang dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini penting ya, karena ada banyak orang yang merasa bahwa atau menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Misalnya pemimpin saksi Yehova, Charles Taze Russell. Dia sudah menubuatkan Yesus datang tahun sekian meleset, tahun sekian meleset. Ya, kalau akhirnya dia revisi, Yesus akan datang kembali 1 Oktober 1914, ternyata meleset lagi. Tapi dia tidak mau mengaku meleset, tapi dia bilang Yesus sebenarnya sudah datang, hanya dia datang secara tidak kelihatan. Nah, maksudnya Yesus, sekarang kita lihat konteksnya untuk tahu, supaya tidak menganggap bahwa tafsiran ini mengada-ada. Tadi kan ayat 27, Matius 24 ya. Kita coba mulai lihat dari ayat 23 ya. Matius 24 ayat 23 ya. Kita mulai lihat 23 ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi rupanya ada juga yang mengatakan, Mesias di sini, Mesias di sana. Nah, sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mengadakan tanda-tanda dan seterusnya. Camkan, aku sudah mengatakan lebih dahulu padamu. Jadi, apabila orang berkata, lihat ia ada di gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di bilik, jangan kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi karena ada orang bilang, itu Mesias di sana, Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di sini. Tahu-tahu Mesias sudah di sana, tahu-tahu Mesias sudah di sini. Jangan kamu percaya. Karena apa? Kedatangan anak manusia seperti kilat memancar di langit. Kita bisa lihat anak manusia. Itulah sebabnya Yesus kalau datang kembali kedua kali itu, waktu dia muncul di awan-awan, semua mata akan melihat dia. Ya, kita akan melihat dia. Nah, karena itulah tidak bisa dia muncul mendadak, tiba-tiba Yesus di Bandung. Secara rahasia sudah muncul di Bandung. Tiba-tiba secara rahasia sudah muncul di Cina dalam rupa perempuan itu. Ya, tiba-tiba sudah muncul di Papua. Tidak. Kalau Yesus datang, ya, coba kalau kita lihat Wahyu pasal 1 ya. Kita perbandingannya Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Jadi dia tidak bisa datang sembunyi-sembunyi. Nah, seperti kilat memancar dari timur ke barat. Terlihat. Nah, itu maksudnya. Jadi penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi jangan berpikir neko-neko sehingga Mesias dari sana, dari timur, dari mana, akhirnya jadi kita ngelantur nanti penafsirannya. Ini next nih Pak, ini yang cukup pendek nih ayatnya. Matius 24 ayat 28 Pak, masih di dekat-dekat setelahnya soalnya nih. Jadi kita urutin. Di mana ada bangkai, burung nasar berkerumun. Nah ini Yesus sendiri yang ngomong. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Sebetulnya apa sih arti kata-kata Yesus ini Pak? Lanjut satu ayat berikutnya ini. Satu ayat itu berarti konteksnya masih sama ya? Konteksnya masih sama bahwa ada Mesias muncul di sana, Mesias muncul di sini, makanya dikasih peringatan. Kalau anak manusia datang tuh seperti kilat memancar, pasti akan terlihat. Tapi Yesus lagi, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa maksudnya? Ya, bangkai itu menunjuk kepada Kristus. Dan burung nasar itu menunjuk pada semua manusia. Jadi artinya sama. Artinya sama seperti burung nasar pasti melihat bangkai. Karena mata burung nasar itu sangat tajam. Demikian juga semua manusia akan melihat Kristus pada kedatangan kedua kali. Jadi itu sama dengan ayat sebelumnya, ayat 27. Yesus sedang menjelaskan, kan konteksnya orang-orang bilang Mesias di sana, Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di sini. Jangan percaya. Kalau Mesias datang, kamu pasti akan lihat. Lalu Yesus berikan dua kalimat. Seperti kilat memancar. Kan terlihat. Berarti Yesus datang terlihat. Seperti juga, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, kalau burung nasar itu matanya tajam, sehingga dia lihat bangkai, demikian juga kalau Yesus itu akan datang, maka semua mata akan melihat dia.
Jadi pengertiannya sama dengan ayat 27 tadi, soal kilat. Gitu, Pak. Oke. Jadi bangkai dalam konteks itu justru itu Menunjukkan Yesus. analogi dari Yesus sendiri gitu. Ya, Dan berarti burung kalau, nasar itu kalau semua manusia. iya. Dan bangkai itu nggak hanya cuma dilihat, Pak, bau juga, Pak, yang pasti, Pak. Jadi orang pasti akan bau. Tapi kalau kita memahami ilustrasi atau analogi, itu tidak bisa menyamakan semua hal. Misalnya, kamulah garam dunia. Kalau garam terlalu banyak di makanan tidak enak. Jadi kamu itu harus tidak mengenakan. Akan jadi kacau itu, ya. Nah, analogi biasa hanya menekankan satu aspek saja. Nah, ingat, ini kalau tidak dipahami nanti sama seperti itu. Sama seperti anak manusia di rahim bumi. Sama seperti Yunus, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian anak manusia akan ada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu oleh si Ahmad Deedat, ya bilang, nah kalau begitu Yesus tidak mati. Kenapa? Karena ternyata Yunus itu di perut ikan tidak mati. Nah, kesalahan atau ketidakmampuan Ahmad Deedat adalah memahami analogi. Analogi itu 2 hal yang berhubungan tidak persis dalam segala hal. Ya, tidak persis dalam segala hal, hanya aspek tertentu. Nah, begitu juga kalau bangkai di situ itu diibaratkan menunjuk pada Yesus, tidak berarti bahwa Yesus identik dengan bangkai. Tidak. Maksudnya adalah kalau burung nasar itu tajam dan melihat bangkai di mana, cepat lihat. Begitu juga kalau Yesus datang, manusia pasti akan lihat dia. Tidak bisa tersembunyi dan datang diam-diam. Tiba-tiba Mesias sudah di sana, tiba-tiba Mesias sudah di sini. Tidak bisa, harus terlihat. Nah, itu artinya. Jadi sesuai tetap dengan konteksnya, jangan melebar terlalu luas. Ya. Wow, sangat jelas sekali, Pak. Cepet banget ya waktu ya. Kalau ngobrol Alkitab, apalagi perkataan Yesus yang sulit. 1 kali lagi aja nih, Pak. Ini karena sering sekali dibicarakan dalam kekristenan, yaitu tentang mengampuni 70 kali 7, Pak. Kita buka Matius 18 ayat yang ke-21 nih. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kemudian di 18 ayat 22 berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, apa artinya mengampuni 70 kali 7 kali? Kok rada aneh gitu ininya, Pak? Nah, ini kan Matius 18 ya, ayat 21. Kalau kita lihat ayat itu, mengapa sampai tahu-tahu Petrus ngomong begitu ya? Ini kan. Nah tadi saya bilang ya, kalau saya ulang-ulang ngomong ya, kalau memahami ayat tidak boleh lepas dari konteks. Kita mundur dikit. Ya. Nah, nih ayat 12. Apabila saudaramu berbuat dosa, Yesus ajar, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa. Ya kan? Nah, lalu Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku. Berarti pertanyaan Petrus ini, itu sebagai akibat dari ajaran Yesus di ayat 15. Ya. Nah, lalu Petrus waktu datang, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa? Sampai 7 kalikah? Petrus waktu mengatakan sampai 7 kali, ini dia sebenarnya sudah mengangkat atau memberikan standar yang lebih tinggi dari pengajaran rasul-rasul. Dia pikir gitu, Pak. Ya, kenapa? Karena memang para rasul itu mengajarkan bahwa orang kalau diampuni itu 1 kali, 2 kali, 3 kali saja maksimal. Itu dalam pengajaran rabi-rabi. Mengapa rabi-rabi kok mengajarkan begitu? Itu karena dalam perjanjian lama, itu ada Amos. Lihat Amos 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. 3 perbuatan jahat, bahkan 4.
maka Tuhan tidak menarik, Tuhan hukum. Lalu di Amos 2 ayat 1, ya, karena 3 perbuatan jahat muat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ya. Nanti juga diulang lagi di ayat 6. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi gara-gara ada ayat-ayat itu, maka rabi-rabi Yahudi itu mengatakan bahwa orang itu hanya perlu diampuni sampai 3 kali. Pada kesalahan keempat, pengampunan tidak berlaku lagi. Jadi bayangkan, rabi-rabi itu hanya mengatakan sampai 3 kali. Keempat tidak berlaku. Tapi Petrus datang bilang, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah? Berarti Petrus telah menaruh standar tinggi, lebih daripada rabi-rabi. Ya, lebih daripada rabi-rabi. Tapi saudara, justru menariknya adalah Yesus bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Karena kalau 70 kali 7 kali, 490 kali. Nah, berarti saya akan ampuni kamu sampai 491. Diampuni lagi. Tidak. Ya, tidak maksudnya begitu. Kemungkinan angka 7 itu di sana mewakili hitungan waktu 7 hari dalam seminggu. Itu berarti dosa orang itu adalah 70 kali per hari. Jadi, maksudnya adalah kalau ada orang bersalah kepada kita, ampuni. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan orang berdosa sebanyak itu kepada kita? 1 hari 70 kali selama 7 hari. Itu tidak mungkin. Ya, tapi seandainya pun mungkin, ya harus diampuni. Saya bisa berbuat salah pada Pak Yos hari ini 1 kali atau 3 kali. Tapi apakah saya bisa berbuat salah pada Pak Yos hari ini 70 kali? Rasa itu sudah susah. Tapi kalau itu pun masih bisa, besok lagi 70 kali. Lusa lagi 70 kali. Selama 7 hari 70 kali. Rasanya ada orang seperti itu, ya kan? Ya, kamu harus ampuni. Kalau begitu sebenarnya 70 kali 7 kali itu bukan hitungan matematis. Yesus hanya mau berkata bahwa sebenarnya tidak ada batasan bagi kita di dalam hal mengampuni. Itu saja maksudnya. Ya. Tidak ada maksud khusus secara angka harfiahnya, ya, 70 ya, sama ada. 7. Ya. Nah, jadi jelas nih sekarang nih. Jadi kebayang. Wow, nggak berasa udah 1 jam. Boleh 1 lagi Pak? Atau kita cukupkan dulu? Cukup lagi, kita sambung lagi nanti minggu depan. Saya percaya setiap kita diberkati, para sahabat Ngobras, demikian juga kolom komen cukup rame. Saya juga menyambut siapapun Anda, bahkan mungkin yang bukan Kristen, bahkan ikut juga berkomentar, ternyata ikut suka beribadah juga. Anda diberkati, puji Tuhan. Dan saya menyambut sahabat Ngobras dari Pak David Syagian tadi juga sampaikan say hi itu Pak dari New Zealand, Shalom. Juga dari Malaysia, dari Papua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara, dan buat yang di Jakarta, sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara, kami ada RCC Jakarta, yaitu Revival Community Church, adalah gereja yang di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Esra Soru, di bawah GKIN Jakarta, tapi secara naungan itu di bawah GKIN Kupang bersama Pak Esra. Jadi bertempat di STTII Kebonjeruk di Jalan Lapangan Bola, Jakarta Barat. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitaran, atau Bapak Ibu Saudara rindu diberkati melalui Bible Study kami, bisa nanti menghubungi, dan atau silakan tulis di kolom chat ini, nanti kami akan memfollow up Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap kita bisa diperlengkapi, semakin mengenal dan mengetahui firman Tuhan melalui kebenaran Alkitab. Puji nama Tuhan, kami percaya semua kita diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Esra buat pencerahan atas perkataan Yesus yang sulit. Dan seperti biasa kita akan kembali setiap hari Jumat jam 12, Jumatan Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Bersama Bapak Pendeta Esra Soru dan saya Yosua Yan, mari kita satukan hati, kita berdoa, dan silakan Pak Esra boleh tutup dalam doa berkat. Silakan Pak Esra.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami dalam 1 jam ini belajar firman Tuhan, membahas perkataan-perkataan Yesus yang sukar untuk kami pahami. Terima kasih atas pertolongan Roh Kudus-Mu yang boleh menyingkapkan kebenaran-Mu sehingga kami mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam perkataan-perkataan yang tercatat dalam Alkitab. Biarlah dengan ini kami semakin tambah cinta Tuhan, tambah mengerti kebenaran dari hari lepas hari. Kami berdoa, Tuhan memberkati program ini, dan program ini boleh dijadikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Apabila videonya nanti boleh di publish, boleh lebih banyak orang lagi mendengar dan mendapatkan berkat lewat video ngobras ini. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin sehingga makin banyak kebenaran boleh tersingkap bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah hadir dan mengikuti hadir di sini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra atas waktunya dan pencerahannya. Thank you. Bapak Ibu Saudara, dari mana saja kami menyambut, kami menyapa. Jangan lupa program Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai setiap hari Jumat jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.